إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Jemaah Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita memuji Allah yang telah menciptakan kita dari satu jiwa dan menciptakan pasangannya. Dari jiwa yang sama kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilihan serentak tahun 2024. Umat Islam sebagai bagian dari masyarakat Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen akan memilih pemimpin pada tanggal 27 November 2024 nanti. Untuk itu, materi khotbah kita hari ini berkaitan dengan merefleksikan suatu fenomena yang semakin merajalela di masyarakat, yaitu politik uang. Politik uang yang merujuk kepada praktik memberikan atau menerima uang sebagai bentuk pengaruh politik telah menjadi ancaman serius terhadap integritas dan kehormatan suatu bangsa. Pemilihan umum untuk memilih kepala daerah, bupati, dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur semakin dekat. Insya Allah pada hari Rabu 27 November 2024 nanti kita akan menggunakan hak pilih kita di TPS masing-masing. Namun ada satu hal yang penting untuk diperhatikan, itu maraknya politik uang atau money politik. Biasanya praktik politik uang ini semakin marak mendekati hari pencoblosan atau bahkan di subuh hari pada hari pencoblosan, di mana banyak orang menyebutnya dengan istilah serangan pajak. Oleh karena itu, khotib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada para jamaah untuk menguatkan iman dan takwa agar terhindar dari praktik money politik atau politik uang ini. Artinya kita datang ke TPS atau tempat pemungutan suara dan memilih pilihan bukan karena uang atau karena serangan pajak, tapi lebih karena panggilan suara hati untuk memilih pemimpin yang benar-benar sesuai harapan bangsa dan memilih pemimpin terbaik. Dalam firman-Nya Allah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran
ayat 102. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 nanti kita akan memilih pemimpin, yaitu gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, juga akan memilih pemimpin untuk Kabupaten Kebumen, yaitu bupati dan wakil bupati Kebumen. Mereka adalah calon-calon pemimpin pilihan kita. Kita bisa memilih calon bupati dan gubernur secara langsung, umum, bebas dan rahasia, tanpa halangan dan tekanan dari siapapun. Dalam memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tanggal 27 November nanti, jangan sampai kita memilih karena sudah menerima suap atau karena menerima uang Rp50.000 atau Rp100.000. Jangan pernah mau suara kita dibeli, karena itu sama artinya dengan merendahkan harga diri kita. Islam menekankan pentingnya integritas dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan politik. Rasulullah SAW memberikan contoh integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan dan perkataannya. Tegakkanlah kejujuran dan keadilan, karena kejujuran dan keadilan membawa kebenaran, dan kebenaran mengantarkan ke surga. Hindarilah kebohongan, termasuk kecurangan, karena kebohongan dan kecurangan membawa keburukan, dan keburukan mengantarkan ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga dalam konteks politik, menentukan pilihan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa la taqulu awatu bainakum bil batil wa tudlu biha ila hatta milikatulu fariqam min amwalina ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berdosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Jangan sampai kemudian menghalalkan segala cara demi mendapatkan jabatan, termasuk melakukan politik uang. Sebagaimana disampaikan dalam ayat di atas, bahwa money politik termasuk kebatilan atau kejahatan, dan kebatilan itu kedepannya juga akan melahirkan kebatilan berikutnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, politik uang membawa dampak negatif yang serius terhadap sistem politik, juga berdampak negatif bagi masa depan bangsa dan negara. Itu tentu merugikan masyarakat, karena pemimpin yang terpilih mungkin tidak mewakili kepentingan rakyat, melainkan hanya melayani mereka yang memberikan uang. Oleh karena itu, sebagian umat Islam kita harus bersikap tegas menolak praktik politik uang. Jadilah pemilih merdeka yang bebas menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la taqulu awwala tafsiruni wa la tasalu bi ayati samanan qalilan wa iya fattaquun. Artinya, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan di Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada Allah, dan janganlah kamu menjadi orang pertama kafir kepada.
Dan janganlah kamu melupakan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada kamu harus bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 41. Sekali lagi, hati nurani atau hati lebih mahal daripada serangan fajar, karena hati nurani adalah harga diri. Maka barang siapa menerima dan memilih karena uang, sesungguhnya ia telah menjual harga diri. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan para pemimpin kita tentang bahaya politik uang. Mereka harus diingatkan bahwa tanggung jawab mereka adalah melayani rakyat dan memastikan keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menghadapi ancaman politik uang, kita sebagai umat Islam harus bersatu. Bersama-sama kita menciptakan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan integritas. Kita mendorong partisipasi yang adil dalam proses politik agar pemimpin yang dipilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehubungan dengan tujuan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024, maka semua pihak harus mampu menjaga kualitas pemilihan yang ditunjukkan dengan hasil pemilihan yang berintegritas dan akurat. Namun pada kenyataan dugaan pelanggaran dan kecurangan kerap terjadi pada setiap pelaksanaan pemilihan dengan berbagai bentuk dan setiap tahapannya. Untuk itu, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khotib mengajak kita semua umat Islam untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi. Suksesnya pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur nanti bukan hanya tanggung jawab Bawaslu saja, tetapi kita semua bisa berperan aktif untuk mengawasi dan mengawal proses demokrasi ini. Jika kita melihat di sekitar kita ada praktek atau money politik ataupun bentuk pelanggaran pemilu lainnya, maka tugas kita sebagai hamba yang beriman adalah memberikan nasihat dengan cara yang baik. Jika tidak bisa, maka laporkan kepada Panwaslu Desa, Panwaslu Kecamatan, dan Bawaslu Kabupaten. Hal ini kita lakukan tentunya dalam rangka beramal ma'ruf nahi munkar demi mewujudkan keadilan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2020 yang berintegritas. Semoga khutbah ini bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya politik uang dan menginspirasi langkah-langkah politik dalam membangun masyarakat yang adil dan berintegritas. Amin ya Allah. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim ila kulli muslimin min kulli dhanbin wastaghfirullaha wal ghafurur Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalul khairatu wal barakat wa bi tawfiqihi tahaqqaqu maqasidul qawla asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه مجاهدين الطاهرين أما بعد يا أيها الحاضرون مسلمون يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أمن على القيام بمنهج كما أمرتهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يستجب لكم وأطيعوا الله أكبر